lesson today. Let's praise our God. Oke, shalom semuanya, shalom anak-anak Miss Yesi. Sekarang kita akan memulai khotbah kita, mendengarkan firman Tuhan kita. Tetapi terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Kita berdoa semuanya. Fold your hands, bow your head, close your eyes, and let's pray. Dear Heavenly Father, Lord, we thank you for your blessing. We thank you for this beautiful morning. We thank you for all the students who already listened to the song. And now, Lord, we are going to listen to your word. Please bless us, Lord. Open our heart, open our mind, so we can listen your word well, and then we can do your word in our daily life. We thank you, Lord. We surrender our activity into your hands. In Jesus' name we pray. Amen. Oke, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. So I hope every students you may sit nicely. Oke, sit properly ya. Duduk yang baik dan didengarkan Miss Jessie-nya. Oke, let's open our Bible. From Thessalonians, 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Nah, ayatnya simple kan? Cuman 2 kata. Nah, so I hope every student you can memorize this Bible verse, okay? Mari kita membaca sama-sama di dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Okay, so let's read in English, King James Version. Pray without ceasing. Tetaplah berdoa. Kalau di King James Version diartikan ke bahasa Indonesia itu berdoa tanpa berhenti. Nah, tetaplah berdoa, berdoa tanpa berhenti. Kira-kira apa sih yang dimaksudkan? Nah, so sebelum Miss Jessie menjelaskan lebih lanjut, mari kita melihat video berikut ya adik-adik. So I hope every student you watch this video properly, okay? Kenanlah Darius mengangkat 3 pejabat tinggi atas kerajaannya, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa,
dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Daniel ini dalam kamar atasnya 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja. Ya Raja Darius, semua pejabat tinggi kerajaan ini telah mufakat supaya dikeluarkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Daniel tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Sesudah itu, raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Pagi-pagi sekali, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, Ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Oke, tema kita hari ini adalah tetaplah berdoa. Aku ingin taat berdoa. Daniel adalah seorang pejabat tinggi di kerajaan Raja Darius, ya. So, kalau di zaman sekarang Daniel itu bisa jadi perdana menteri, bisa jadi gubernur gitu ya. Daniel ini sangat taat berdoa. Setiap hari dia berdoa, 3 kali sehari dia doa khusus. Dia masuk ke ruangannya, dia berdoa kepada Tuhan Yesus. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan ya adik-adik, sebelum makan dia berdoa, sebelum tidur dia berdoa, dia tetap berdoa. Di segala aktivitasnya dia tetap berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, kepada Bapa kita ya. Nah, apa sih yang terjadi kepada Daniel tadi? Daniel into the lion's den. Ya, Daniel dimasukkan ke lion's den, gua singa. Kenapa? Nah, karena Daniel pada saat itu di kerajaan Darius banyak orang yang sirik sama Daniel. Karena Daniel punya jabatan yang tinggi, jadi banyak yang sirik sama dia. Dia bisa memerintahkan beberapa orang untuk melakukan apa saja yang diinginkan dia. Tetapi Daniel tidak menggunakan kekuasaannya untuk hal-hal aneh. Tidak, no. Dia menggunakan kekuasaannya dengan hal-hal baik. Nah, at the time, orang-orang yang sirik, jealous with him, mereka berpikir, oh, apa yang kita bisa lakukan biar Daniel ini
tersingkirkan, biar Daniel ini nggak jadi pejabat lagi, biar Daniel ini nggak bisa ngurus-ngurusin kita lagi, gitu katanya. Wah, jahat ya adik-adik, tidak boleh begitu ya. Nah, jadi pada saat itu pejabat-pejabat yang jealous sama Daniel, mereka menghasut Raja Darius. At the time, Daniel masih saja berdoa, dia terus berdoa. Dia tidak peduli, walaupun dia punya posisi sebagai pejabat dan dia harus menegakkan peraturan yang dilakukan Raja Darius, but he didn't do it. Dia nggak ngelakuinnya. Nah, apa yang dilakuin Daniel? Every night, every time, 3 times in a day, dia pergi ke ruangannya, dia berlutut, dia melipat tangan, dia menutup mata, dia selalu berdoa, dia selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik, apa yang terjadi? Kenapa Daniel bisa terselamatkan? Karena Daniel rajin berdoa, Daniel taat berdoa. Dia tidak berhenti walaupun di dalam gua singa, dia selalu berdoa kepada Tuhan Yesus. Di dalam gua singa dia berdoa, dia berterima kasih. Walau berada di dalam gua singa, dia tetap berdoa, dia tetap berterima kasih. Kemudian what happened? Something magic. God sent the angel. Ya, God, our God Father sent the angel. Nah, ke dalam gua singa. Kemudian dia menyelamatkan Daniel. Wah, kemudian Daniel menceritakan, saya hidup karena saya punya Tuhan, saya hidup karena saya selalu berdoa, saya meminta tolong, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Kemudian Tuhan menyelamatkan saya, Tuhan melindungi saya dari singa-singa. Nah, adik-adik, dari sini kita bisa belajar bahwa kekuatan doa itu sangat kuat. Di saat kita membutuhkan sesuatu, di saat kita mau sesuatu, itu tidak diberikan pada saat itu. Sometimes ya, kadang-kadang akan tetap diberikan ke depannya, ke depan hari, atau bukan diberikan langsung kepada kita, tapi melalui orang. Nah, kita minta Tuhan Yesus, aku mau sepeda, belikan aku sepeda. Nah, kemungkinan Tuhan Yesus bukan memberikannya lewat orang tua kita, bukan, tetapi melalui orang lain. Nah, mungkin melalui perlombaan yang ada, melalui dikasih paman, dikasih bibi ya, bukan melalui orang tua, tetapi melalui tangan orang lain. Jadi adik-adik, Miss harap semuanya bisa mengerti kekuatan doa itu sangat powerful. Right? The prayer is the powerful thing in this world. So don't stop pray, always keep praying and then say thanks God, thanks Lord, always give thanks to the Lord. Ya, dalam situasi apapun, situasi sedih, senang, ya, kita harus tetap berdoa dan selalu berterima kasih. Jadi, adik-adik yang manis, anak-anak Miss yang manis, Miss harap semuanya bisa menerapkan doa setiap harinya ya. Wah, ingat ya, 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa, pray without ceasing. Oke, thank you. Itu saja firman Tuhan kali ini. Terima kasih. Mari kita tutup dengan doa. Fold your hands, bow your head, and close your eyes. Dear Heavenly Father, we thank you, Lord, for your blessing. We thank you for your guidance during listening to your word. Please, Lord, the word that we listen just now, please bless it so we can do it in our daily activity. And Lord, please help us and teach us so we can always keep praying. We can always keep saying thanks to you and for every situation that we have. We thank you, Lord. Now we are going to continue our activity. Please bless us, Lord, so we can do and we can finish all our activities for today. We thank you, Lord. We will surrender our activities into your hands. In Jesus' name we pray. Amen.